Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi khotbah dalam kebaktian Minggu Misericordias Domini hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dengan kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai dengan apa yang telah diwartakan tadi, untuk melengkapi keterangan sebagai bagian dari program distrik kita, pada hari Minggu hari ini dilakukan pertukaran pengkhotbah di seputaran distrik 21 Banten. Oleh karena itu kembali saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Rahmat Simanungkalit. Istri saya Imelda Borusi Payung, dan Tuhan mengaruniakan 3 orang anak di tengah-tengah keluarga kami. Yang paling besar semester 8 di ITERA, nomor 2 kelas 10, dan yang paling kecil kelas 5 SD. Dan sekarang kami melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP
Serpong. Amanginang kami sampaikan salam sejahtera, horas madihita saluna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, dan kembali berputar terus menerus. Demikian gambaran dinamika kehidupan kita yang tidak pernah terlepas bahwa setiap kita juga seperti itu, kadangkala mengalami sukacita. Namun di balik itu kadangkala juga kita mengalami banyak pergumulan dan kesusahan, penderitaan di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika persoalan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan dan kita perbuat? Menurut survei, karena kita semua sedang di gereja, kebanyakan orang akan berkata berdoa. Benar Amanginang? Benar. Walaupun dalam realitas kehidupan banyak orang ketika mengalami persoalan dan penderitaan menjadi apatis dan putus asa dalam hidupnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Jika kita berdoa namun persoalan itu tak kunjung selesai, pergumulan itu tak lantas berujung di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Banyak orang yang mungkin akan langsung menjadi tidak mau tahu lagi, menganggap Tuhan itu gagal, menganggap Tuhan itu tidak mampu lagi menolong kita. Bahkan ada sebagian orang ngong belapatan na marminggon, saya nagura ngaparsoalan, saya martangiang gue iba alay somaralus, kan gitu. Saudara-saudara, melalui Nats Khotbah hari ini setidaknya ada 3 hal yang mendapat penekanan khusus yang membaharui kehidupan kita, terlebih iman percaya kita. Yang pertama adalah ketika kesulitan dan kesesakan terjadi dalam hidup kita, kita jangan langsung menyerah dan putus asa. Bahkan jika kesulitan itu, persoalan itu rasa-rasanya hampir menenggelamkan kita, hampir mematikan kita, kita jangan langsung bersungut-sungut dan meratapi Tuhan. Bahkan jika dalam persoalan itu kita sudah berdoa, tapi doa-doa kita tidak bersegera terjawab, kita jangan langsung menyerah Amanginang. Nabi Habakuk mengingatkan salah satu cara untuk meneguhkan iman percaya kita di tengah-tengah persoalan dan pergumulan itu adalah dengan mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, di masa lampau. Bagaimana kita telah menerima banyak hal, bagaimana kita telah mengalami berbagai macam mukjizat yang meluputkan, yang melepaskan kita
dalam persoalan-persoalan kita di masa lalu. Bukan hanya hidup kita secara personal, secara pribadi. Bahkan kita juga diajak untuk melihat jauh ke belakang, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, menolong dan melepaskan setiap orang yang percaya dalam kesesakannya. Dan itulah yang juga diingatkan oleh buku nyanyian kita dalam Kidung Jemaat nomor 439 itu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, kita kembali dibaharui. Kalau dulu Tuhan sudah bekerja dengan cara yang hebat, menolong dan melepaskan orang-orang percaya dalam kesesakannya, bukankah pada saat ini juga Tuhan mampu melakukan hal yang sama? Bahkan kalau kita mau perhadapkan saudara-saudara secara pribadi lepas pribadi, bahkan mungkin pada masa lalu persoalan yang berat sekalipun Tuhan juga sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau mau jujur, ternyata banyak hal yang di luar kendali kita, banyak kesulitan yang mungkin kita sudah menyerah, tapi Tuhan masih berikan kesempatan dan keselamatan hingga saat ini. Mungkin dari antara kita Amanginang banyak yang dulu sudah pernah sakit parah, bahkan mungkin sebagian orang berkata dangadong beharapan, tapi saat ini masih sehat, masih bisa mendengarkan khotbah. Dulu dari antara kita mungkin pernah mengalami persoalan yang hampir membuat kita merangkak, yang membuat kita harus terjerembab, tapi saat ini kita bisa katakan kita sudah lewati itu dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika pada saat ini juga sebagian orang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, mengalami kesesakan apapun itu, jangan pernah berhenti berdoa. Dan untuk membaharui iman percaya kita, mari kita lihat ke belakang. Kita lihat bagaimana Tuhan juga pernah dan telah melakukan pertolongan pada kita di masa lalu itu. Dan itu yang mau menyegarkan iman percaya kita untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengatakan bahwa tak terselami dan tak terukur kekuasaan Tuhan menyatakan kasih setianya yang menyelamatkan hidup orang-orang yang percaya, dan sebaliknya yang melakukan penghukuman terhadap orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam nats ini kita bisa memperhatikan bahwa Nabi Habakuk menggambarkan bagaimana kekuasaan pernyataan diri Allah yang memakai alam ciptaan itu, atau sebaliknya juga Nabi Habakuk mempersonifikasi, menggambarkan
perbuatan Tuhan itu sebagai gambaran alam yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Di dalam nats ini kita bisa melihat dikatakan bahwa gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya, mengangkat tangannya, bahwa semuanya alam ciptaan itu tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Bahkan alam ciptaan itu juga Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kekuasaannya. Dan ini yang sering kita alami saudara-saudara, ketika bencana terjadi, sehingga mungkin di sebahagian orang bisa menjadi perenungan, apakah Tuhan sudah bosan dengan dosa-dosa kita? Apakah Tuhan sedang mengingatkan kita dengan bencana yang terjadi? Sehingga orang-orang percaya perlu mengintrospeksi dirinya. Atau juga saudara-saudara, tanpa kita sadari betapa hebat dan tak terselaminya kekuasaan Tuhan itu untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga Tuhan mampu melakukan pertolongan dan keselamatan dengan cara yang hebat dan ajaib. Bukan hanya alam semesta yang bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, termasuk manusia juga sebagai ciptaan Tuhan juga bisa Tuhan pakai untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang percaya itu. Dan itu mungkin pernah kita alami saudara-saudara, bahwa kadangkala orang-orang yang tidak kita kenal justru itu yang memberikan pertolongan, justru itu yang membuka jalan kehidupan bagi kita, justru itu yang membantu kita. Tangan Tuhan tidak begitu pendek, tapi tangan Tuhan begitu panjang untuk melakukan, menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu. Dan inilah yang menjadi penekanan nama minggu kita, Misericordias Domini, bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang terambil dari Mazmur 33 ayat 5b. Dan saudara-saudara, inilah pernyataan yang harus kita amini dalam hidup kita, bahwa bumi ini alam ciptaan Tuhan, termasuk dengan manusia yang diciptakan Tuhan, menjadi pernyataan kasih karunia, pernyataan kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan inilah yang mendorong kita untuk tetap mengucap syukur bahwa hidup kita masih menerima dan merasakan kasih setia Tuhan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, di tengah-tengah ketidakpastian hidup, bahkan bisa kita katakan di tengah-tengah kesulitan, Nabi Habakuk mengajak bahwa orang-orang yang percaya itu harus mampu untuk bersukacita dan bersorak-sorai. Namun apa yang diserukan oleh Nabi Habakuk ini rasa-rasanya tidak mungkin. Kenapa? Biasanya kita bersukacita itu adalah ketika kita menerima hal-hal yang baik, ketika kita menerima hal-hal yang hebat, ketika kita menerima kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersorak-sorai, bersukacita. Itu sebabnya sering kita dengar mungkin ketika ada orang yang tertawa di samping kita,
Ai semunda tebo parekel muba, sahira na ekel na dapotan ninna kan? Bagaimana mungkin orang yang sedang terpuruk, yang sedang menderita, bersorak-sorak, bersuka cita, bergembira dalam hidupnya? Maka orang-orang yang di sekitarnya akan berkata, ngeriti di mana, engamekel be alani borak nama raininna kan? Saudara-saudara, bukan hal yang demikian yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini. Bahwa gambaran sukacita yang sejati ini bukan lahir dari atau karena keadaan, tapi ini lahir dari dalam diri yang mengenal sekaligus yang berpengharapan akan Tuhan. Maka ketika tidak ada lagi pengharapan dalam hidup manusia, maka yakinlah dia tidak akan mampu lagi bersukacita dan berpengharapan. Justru pengharapan itulah yang mendorong dia untuk tetap berdiri teguh sekaligus bersukacita dan bersorak-sorai. Kalau saat ini menderita, dia akan berkata, besok Tuhan akan tolong aku, nanti Tuhan akan bantu aku. Dan itu yang menumbuhkan semangat dan kekuatan baru dalam hidupnya. Pengakuan akan kekuatan Tuhan yang menolong dia, pengakuan bahwa Tuhan adalah kekuatannya, inilah yang memampukan orang-orang yang percaya untuk mampu bersorak-sorai dan bersukacita di dalam hidupnya. Bahkan secara spesifik, Nabi Habakuk juga menggambarkan hidup orang yang percaya itu ibarat kaki rusa. Kalau dari terjemahannya, saudara-saudara, sebenarnya seperti kambing gunung. Karena memang di daerah kita Indonesia ini tidak ada yang namanya kambing gunung, tapi di daerah-daerah Eropa atau juga di Israel itu ada. Kambing gunung ini adalah sejenis kambing yang memang bisa memanjat dan berjalan di tepi di lereng bukit-bukit atau gunung-gunung yang sangat curam. Dengan kukunya, dengan kakinya yang kecil, tapi kambing gunung ini tidak pernah terjatuh. Walaupun dia harus pelan-pelan, walaupun dia harus menghadapi tantangan yang sangat berat, tapi jejak kakinya, langkahnya sangat lincah untuk naik ke atas dan melanjutkan perjalanan atau hidupnya. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran orang yang percaya tadi. Di tengah-tengah kesulitannya, dia akan dimampukan melangkah tanpa harus jatuh terjerembab, tapi karena ada yang menjadi penolong dan kekuatannya, yaitu Tuhan kita. Inilah yang memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap bersukacita seperti penekanan topik minggu kita, bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui ibadah minggu hari ini kembali kita disegarkan bahwa tidak perlu lagi kita bermuram durja, bersedih terlalu lama, meratapi, bersungut-sungut dalam hidup kita oleh karena persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi mari bangkit berpengharapan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita yang memampukan kita melewati setiap persoalan dan kesulitan yang tengah kita hadapi itu. Rasa optimis, rasa percaya akan pertolongan Tuhan, inilah yang membuat kita bersukacita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita nanti pulang gereja
kembali dengan rasa percaya itu, tidak ada lagi yang putus asa, tidak ada lagi yang putus pengharapan akan pertolongan Tuhan. Yakinlah Tuhan bekerja menolong dan memampukan setiap orang yang percaya kepada Dia. Kendati pun pertolongan itu tidak langsung terjadi, tapi pasti akan terjadi. Mari kita imani sehingga hidup orang percaya penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Hari ini iman percaya kami kembali disegarkan oleh firman-Mu. Sebagaimana di tengah-tengah kesesakan dan penderitaan umat Israel, Nabi Habakuk berdoa bermohon, sekaligus juga meneguhkan iman percaya orang Israel agar tak berhenti berpengharapan dengan mengingat pertolongan dan perbuatan Tuhan di masa lalu. Itu membaharui iman percaya sehingga tidak langsung putus asa lagi. Kalau Tuhan telah bekerja di masa lalu, hingga hari ini juga Tuhan mampu menolong dan meluputkan orang-orang yang percaya itu. Dan inilah yang menguatkan kami di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami tak lagi takut. Bahkan kami akan dimampukan untuk melewati itu karena Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan mampu memakai alam ini, ciptaan-Mu, bahkan siapapun, sebagai pernyataan kekuasaan Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepadamu, yang hanya menaruh harap kepadamu. Dan inilah yang memampukan kami juga Tuhan bersuka cita dan bersorak-sorai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan umat-Mu, jemaat dan parhalado dan pendeta di HKBP Ciputat ini. Biarlah firman-Mu yang membaharui iman percaya kami sehingga kami penuh dengan sukacita dalam hidup kami. Biarlah kami kembali dalam aktivitas kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dengan pengharapan akan Tuhan dan hidup dengan sukacita. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Kiranya pernyataan kekuasaan Tuhan senantiasa hadir dalam setiap orang-orang yang percaya. Dan firman-Mu juga mau mengingatkan kami agar jangan langsung menyerah dan bersungut-sungut. Mari Tuhan, kami bawakan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Amang Benevento Panjaitan, Inang Nyonya Sihan Boru Tobing, Amang C. Simbolon, Amang Jeffrey Samosir, Amang M. Sinaga, Amang Gimori Sinaga, Amang Sintua E. Siadari, Daniel Pangaribuan, Inang Sintua M. Boru Marapaung, Inang Nyonya Siman Juntak Boru Sijabat, Inang Nyonya Sihotang Boru Sitinjak. Apapun sakit penyakit yang ada dalam diri mereka, dimanapun mereka dirawat, di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah, kami yakin dan percaya pertolongan dan kuasa Tuhan mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Inilah pengharapan dan doa kami ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Kau nyatakan dalam hidup saudara-saudara kami. Tuhan berkati obat, makanan, dan seluruh proses penyembuhan perobatan mereka menjadi cara Tuhan yang memulihkan dan memberikan keselamatan. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi keluarga jemaat-Mu yang sedang berduka. Biarlah pengharapannya hanya kepada Tuhan saja,
agar di tengah-tengah duka itu tidak membuat mereka semakin surut kepada Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri lagi. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh program, rancangan pelayanan Kerajaan Tuhan di tengah-tengah Gereja HKBP Ciputat ini, termasuk dengan panitia pengadaan lahan gereja yang akan dilantik hari ini. Mari Tuhan urapi, Tuhan berkati. Biarlah kerajaan Allah semakin luas, semakin dinyatakan di tengah-tengah gerejamu ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat, panitia, parhalado dan pendeta dalam satu hati. Bahkan siapapun bisa Tuhan pakai untuk menetapkan rancangan damai sejahtera di tengah-tengah gerejamu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah pelayanan kami, berkatilah pelayanan gerejamu ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.